Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM 21211002 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi semester 1 PAIC. Melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Ulumul Hadis. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara hadis mudallas dengan mu'allal. Yang mana pertama mengenai hadis mudallas. Hadis mudallas ini disebut juga ia dengan tadlis. Kemudian mudallas secara bahasa berasal dari kata dallasa yang artinya menyembunyikan. Sedangkan mudallas ini sendiri adalah berarti sesuatu yang disembunyikan. Secara istilah hadis mudallas ini adalah yang mana hadis yang menyembunyikan ia keburukan akan rawinya pada isnadnya dan menampakkan ia kebaikan pada rawinya dalam isnadnya. Kemudian yang dimaksud dengan hadis mu'allal adalah hadis yang mana yang di dalamnya terdapat kecacatan dalam sebuah hadis, yang mana hadis tersebut rusak karena adanya kecacatan tersebut, yang pada mulanya hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian mengenai contoh dari hadis mu'allal, yang mana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi beserta Ibnu Majah, yang mana hadis ini berasal dari Abu Ishaq Al-Bara Al-Azib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Masuk kepada soal yang kedua yaitu pendapat para pakar mengenai beramal dengan hadis mutlak dan juga hadis maklum. Bahwasanya para ulama dan fuqaha sepakat bahwasanya tidak boleh beramal dengan hadis tersebut, akan tetapi ada pengecualiannya yaitu pada penasakan lafaz-lafaz hadis asing. Ini tidak dilarang karena Imam Asy'ari dan juga imam-imam lainnya telah melakukannya. Kemudian beramal dengan hadis maklum, bahwasanya hadis tersebut telah ditolak akan keriwayatannya, akan tetapi para ulama sepakat ada beberapa sebab yang membolehkan dan tidak membolehkan. Yang pertama yaitu jika dengan tujuan asing maka tidak dibolehkan karena ditakutkan adanya kepalsuan. Kemudian jika tujuannya yaitu untuk menguji akan hafalan maka dibolehkan. Kemudian jika lupa maka hal itu tidak dibolehkan atau dibolehkan akan tetapi tidak boleh berlebihan. Masuk kepada soal yang ketiga yaitu mengenai hadis mutarib atau syarat-syarat hadis mutarib, yang mana dapat kita ketahui bahwasanya hadis mutarib ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian dalam hadis mutarib tersebut seorang rawi tidak mungkin memiliki beberapa sanad. Pada satu kali dia berada pada sanad satu dan pada lain kali dia berada pada sanad yang lain, dan tidak dimungkinkan dalam kedua hal tersebut dapat dikompromikan. Masuk kepada soal yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai hadis maudhu, yang mana penyebab-penyebab terjadinya hadis maudhu yaitu adanya perdebatan tentang Islam, kemudian adanya tentang pertentangan Islam, dan adanya keinginan untuk memiliki fasilitas duniawi, dan adanya khilafiyah. Kemudian cara-cara mengetahui hadis maudhu dapat kita ketahui melalui ciri-cirinya. Yang pertama bahwasanya rawi tersebut mengakui akan kedustaannya, kemudian adanya gejala-gejala yang tidak sesuai dengan sejarah, kemudian di dalam hadis tersebut terdapat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam hadis tersebut terdapat bahwasanya ketidaksesuaian antara hadis tersebut dengan fakta sejarah. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya penyebab dari hadis maudhu ini yaitu adanya pertentangan antara Islam, kemudian munculnya fitnah-fitnah tentang Islam. Mungkin hanya sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.